sahabat Dentes, ketemu lagi dalam sesi edukasi dari Klinik Gigi Dentes. Kali ini bersama dengan saya Dr. Gigi Renata, kita akan membahas tentang apa aja sih kebiasaan buruk yang seringkali sahabat Dentes lakukan tetapi tidak sadar nih kalau ternyata kebiasaan itu bisa menyebabkan kesehatan gigi dan mulut itu terganggu. Apa aja? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah kebiasaan menghisap jempol. Ini sering kali dilakukan oleh masa kanak-kanak biasanya. Nah, pada anak-anak seringkali ketika dia terbiasa untuk penghantar tidur, dia melakukan kebiasaan yaitu menghisap jempol. Sebenarnya apa sih efeknya kalau misalkan kita kebiasaan menghisap jempol secara periodik atau dalam jangka waktu yang lama? Yaitu yang pertama, pada masa perkembangan gigi, ini bisa menyebabkan gigi menjadi lebih maju atau tonggos. Karena dia terdorong, gigi pada masa pertumbuhan ini terdorong oleh bentuk dari si jempol anak yang seringkali dihisap setiap malamnya. Nah, ini bisa menyebabkan permanen bentuk menjadi gigi lebih maju di masa kedewasaannya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apabila sudah terlanjur seperti itu, maka harus segera dibawa ke dokter dan bisa dilakukan perawatan bevel, yaitu untuk mengoreksi kondisi gigi yang sudah terlanjur maju tadi. Jadi jangan sampai dilakukan lagi ya kalau bisa. Lalu setelah itu yang kedua adalah penumpukan bakteri dari tangan yang tidak bersih lalu dimasukkan ke dalam mulut si anak atau ke dalam mulut sahabat Dentes semua. Ini bisa menyebabkan transfer bakteri dari si jari yang dihisap kemudian masuk ke dalam rongga mulut kita, dan ini bisa menyebabkan penyakit yang ada di dalam rongga mulut dan juga gigi-gigi kita. Oke, sahabat Dentes, kita masuk ke kebiasaan yang kedua. Ya, kebiasaan yang kedua yaitu kebiasaan bernafas melalui mulut. Nah, ini biasanya juga tidak disadari nih oleh semua sahabat Dentes. Kalau misalkan ketika kita mau tidur nih, kita kebiasaan untuk bernafas melalui mulut, bukannya hidung. Lalu apa sih dampaknya? Dampak yang pertama adalah suasana di rongga mulut menjadi lebih kering atau biasanya kita sebut dengan serostomia. Nah, ini bisa menyebabkan akan lebih mudahnya terjadi penumpukan bakteri di dalam rongga mulut. Kenapa? Karena rongga mulut menjadi lebih kering. Lalu setelah itu, udara yang masuk tidak disaring seperti ketika kita bernafas melalui hidung, sehingga ini dapat mengganggu sistem tubuh dan juga kualitas tidur yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan ketidakberaturannya pertumbuhan gigi anak. Lalu kebiasaan apa yang ketiga? Kebiasaan buruk yang ketiga yaitu tidak mengganti sikat gigi selama 3 bulan sekali. Nah, kebanyakan sahabat Dentes ini juga kurang aware terhadap penggantian dari bulu sikat. Nah, ini bisa menyebabkan dampak yaitu sikat gigi ini kan menyimpan bakteri karena disimpan dalam ruangan yang lembab, yaitu kamar mandi. Nah, di dalam ruangan yang lembab ini maka mudah sekali bakteri-bakteri untuk menempel di bulu sikatnya sahabat Dentes semua. Ini kenapa pentingnya untuk mengganti bulu sikat giginya yaitu secara periodik per 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan berbagai penyakit di dalam rongga mulut karena transfer bakteri dari bulu sikat yang sudah banyak bakterinya dan lembab tadi ke dalam mulut kita. Lalu kemudian jika bulu sikat sudah rusak sebelum 3 bulan, sebaiknya segera diganti, tidak perlu menunggu hingga 3 bulan. Kemudian yang terakhir, bersihkan dengan air mengalir dan diberi penutup agar bakteri tidak mudah menempel di bulu sikat kita semua. Kebiasaan buruk yang keempat yaitu kebiasaan mengunyah makanan dengan satu sisi rahang saja. Nah, ini kebanyakan biasanya disebabkan karena apabila sahabat Dentes semua nih ada gigi berlubang dan kemudian sakit di satu sisi, yaitu misalkan sisi kanan. Nah, ini kebanyakan kalian akan mengunyah menggunakan sisi kiri saja dan kemudian akan terbiasa secara berkala menggunakan sisi kiri terus atau sebaliknya. Nah, ini tidak baik sahabat Dentes, karena kalau misalkan kita kebiasaan nih mengunyah hanya menggunakan satu sisi saja, maka yang terjadi apa? Yang pertama, menyebabkan ketidakharmonisan kinerja dari sendi rahang. Jadi rahang kita ini sebaiknya dia bekerja secara simetris atau seimbang, supaya tidak terjadi sakit atau temporomandibular disorder. Temporomandibular disorder itu adalah sebuah penyakit atau sebuah kondisi pada sendi kita karena dia terasa sakit akibat dari pengunyahan dari satu sisi rahang saja. Nah, temporomandibular disorder atau TMD ini bisa menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat dan juga bisa menyebabkan dislokasi rahang sahabat Dentes. Nah, lalu yang ketiga adalah penumpukan karang gigi di satu sisi yang tidak digunakan. Kenapa? Karena tidak terjadi self cleansing yang baik akibat dari
produksi saliva atau air liurnya sahabat dentes semua gitu. Jadi kalau misalkan kita kebiasaan nih mengunyah hanya menggunakan sisi kanan saja, maka yang sisi kiri ini menjadi tidak terproduksi air salivanya atau air ludah kalian, sehingga ini tidak menyebabkan si air ludah itu mampu membersihkan di sisi yang kiri, sehingga terjadi penumpukan karang bakteri. Akhirnya dari karang gigi ini yang ada bakterinya bisa menyebabkan peradangan pada gusi sahabat dentes semua. Kebiasaan yang kelima yaitu kebiasaan mengunyah es batu. Nah, kebanyakan sahabat dentes pada nggak sadar nih karena punya kebiasaan yang suka sekali mengunyah es batu pada saat kita misalkan minum es teh atau minum es jeruk, kemudian es batunya dicemilin atau digigit-gigit. Nah, ini memiliki dampak yang tidak baik sahabat dentes, yaitu yang pertama membuat struktur gigi menjadi mudah retak dan juga kemudian bisa pecah sehingga rusak. Kemudian yang kedua adalah bisa meningkatkan sensitivitas dari gigi itu sendiri. Jadi sebaiknya sahabat dentes semua jika merasa memiliki 5 kebiasaan buruk yang saya sebutkan tadi, sebaiknya segera datangi dokter gigi untuk mengkonsultasikan sehingga akan dibantu oleh dokter-dokter gigi di klinik tersebut untuk mengurangi dan membantu menghilangkan kebiasaan buruk sehingga kita bisa menciptakan kesehatan dan kondisi gigi dan rongga mulut yang lebih baik. Oke sahabat dentes? Sampai ketemu di lain waktu ya.